Ya.
Ya. Selamat pagi. Salam kasih, kepercayaan dan pas. Maka bersama mari kita nyanyikan Hari yang Terindah. Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kusalami. Kasih setiamu besar selamanya, besar selama
kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Dalam kehidupan kita, maka mari kita mau mengheningkan hati kita mau lebih lagi menyadari kasih-Nya di dalam hidup kita. Kita juga mau menyadari dan memohon kuasa Roh Kudus untuk mengurapi kita. Bersama kita nyanyikan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, diutus Bapa-Ku. Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Yesus. Kami menuhi kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dalam nama Kudus, amin. Ya Allah Roh Kudus, betapa kami bersyukur kepadamu, karena Engkau begitu setia menyertai kami, selalu ada bersama kami, dan Engkau setia mengasihi kami. Pada saat ini, Allah Roh Kudus, kami membuka hati kami, penuhilah hati kami, bukanlah kami untuk mendengarkan sesi pengarahan pada pagi ini dengan baik. Curahkanlah pula ya Allah Roh Kudus, segala berkat dan rahmat-Mu bagi Suster Rafaela yang akan membawakan pengarahan pagi ini. Biarlah kuasa dan kasih-Mu memenuhi seluruh diri Suster. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, kami serahkan seluruh diri kami dan waktu ini kepadamu. Berkaryalah sebebas-bebasnya dalam diri kami.
ini berjalan pelan-pelan ya, dengan romantisnya mereka saling bergandengan tangan. Sampai suatu mereka melihat-lihat di stan itu, ya, karena semakin banyak ramai orang yang datang, tanpa sadar pegangan tangan mereka itu terlepas. Ya. Sampai-sampai si Oma tiba-tiba sadar, kok Oma kemana ya? Nah mulailah gelisah hatinya. Ya, belahan jiwaku hilang gitu kan. Lalu si Opa juga begitu, ya, mendih gitu. Lalu di tengah bazar itu ada petugas keamanan ya, ada satpamnya. Satpam itu mendatangi Oma. Oma, kenapa kok kelihatannya Oma, Pak, bisa bantu tolong carikan Opa enggak? Opa ya, kata satpam itu. Iya, suami saya tadi datang berdua, sekarang tiba-tiba hilang begitu saja ya, pegangan tangan kami terlepas dan hilang. Lalu satpam itu, baik-baik Oma, akan saya bantu cari. Lalu satpam itu tanya ke Omanya, kalau begitu bisa nggak Oma kasih ciri-cirinya? Si Opa itu seperti apa orangnya? Nah, lalu jawaban Oma itu begini, Pak, pokoknya Opa itu adalah laki-laki yang paling ganteng di dunia ini. Lalu si satpam bilang, gantengnya seperti apa ya Oma ya? Pokoknya Bapak lihat aja ya, laki-laki yang paling ganteng itulah Opa suami saya. Lalu satpamnya bilang, oke lah kalau begitu, mari kita cari saja. Lalu dengan jalan di hati Oma itu selalu dia hatinya itu hanya kepikiran si Opa ada di mana, Opa ada di mana. Nah begitu juga si Opa di tempat yang lain. Sampai di satu persimpangan di bazar itu, si Oma itu melihat ke arah kanan, dan betapa bahagianya dia ketika di seberang sana dia lihat Opa juga menengok ke arah kiri. Jadi mata bertemu mata gitu kan. Ya, jadi teringat masa muda lagi ya. Si Oma Opa begitu senangnya ketika ketemu, mereka berpelukan dan si Opa mengatakan gini, ketika engkau tidak bersamaku tadi, seolah-olah separuh jiwaku hilang. Gitu ya. Nah jadi begitu saling mengasihi Oma dan Opa ini. Di sini kita mau melihat saudara. Ya saya percaya Anda semua Bapak Ibu di rumah punya pengalaman juga ya bagaimana dengan pasangan Anda. Diharapkan seperti si Oma dan Opa ini. Semakin hidup bersama tentu harus semakin saling mengasihi, saling mencintai. Kalau dulu belum terlalu kenal, lalu hidup bersama semakin kenal, harusnya semakin mencintai. Ya. Bukannya semakin kenal, semakin tahu, lalu cintanya sekarang pada zaman-zaman seperti terkasih. Mengapa sih Oma Opa ini ya saya ceritakan di awal ya kisah ini. Ini adalah satu kisah ya di mana kita mau merefleksikan sebetulnya seperti itulah kita dengan Tuhan. Ya. Seperti yang diajarkan Santa Teresia. Ya. Teresia mengatakan bahwa siapa yang mencintai, dia berjalan cepat bahkan terbang. Teresia tahu ya, ada satu ayat di dalam kitab suci dikatakan Allah adalah kasih. Ya. Maksudnya apa? Bahwa Allah itu tidak dapat digapai atau tidak dapat dicapai oleh siapapun atau apapun selain dengan kasih. Hanya cinta kasihlah yang dapat mempertemukan kita dengan Allah. Seperti tadi, karena kasih yang tulus di dalam hati Oma dan Opa itu, mereka dapat dipertemukan kembali. Dan ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dan kita sadar Allah mengasihi kita, saat itulah kita juga bisa mencapai Allah. Jadi Allah hanya dapat digapai oleh kasih. Cinta itu membuat kita keluar dari diri kita sendiri. Allah mengasihi kita. Dan karena kasih itulah Allah juga mengutus putranya. Allah keluar dari dirinya untuk mengasihi kita. Kita sendiri, kalau kita mencintai, kita mengasihi, tentu kita selalu mau berbagi dengan orang yang kita kasihi. Jadi kasih itu ketika kita mengasihi, kasih itu memberi. Ya. Cinta itu membuat kita keluar dari diri kita sendiri. Kasih itu, orang yang mengasihi itu adalah orang yang penuh kebebasan, sukacita, ya.
Cinta kasih tidak memperhitungkan apapun. Ya. Tidak ada sesuatu yang dapat menahannya. Tidak katakan Teresia, ya jiwa yang mencintai Allah, hati dan pikirannya selalu terarah kepada Allah. Kalau seseorang mencintai sesamanya, mencintai orang lain, tentu dia juga selalu memikirkan orang yang dia kasihi. Ya. Saya percaya, ya, kita di sini semua punya orang yang kita kasihi, orang tua, ya, sahabat, saudara. Jadi tentu orang-orang yang kita kasih itu selalu ada di dalam hati kita, betul tidak? Seorang ibu kemana-mana selalu akan mikirin anaknya, anak yang dia kasihi. Ya. Seorang ayah juga selalu memikirkan anaknya. Anak juga memikirkan orang tuanya. Ya. Seperti tadi oma, opa itu tadi yang saling mengasihi. Ketika tidak bersama-sama, mereka saling memikirkan, ya, mengarahkan hatinya kepada pasangannya. Begitu juga dengan kita. Jika kita sungguh mencintai Allah, maka hati dan pikiran kita akan selalu terarah kepada Allah. Nah, Teresia ini, dia mengatakan tidak pernah 3 menit terlewati tanpa memikirkan Allah. Jadi kita bisa bayangkan bahwa sepanjang hidupnya, dari pagi sampai malam, kemudian pagi lagi sampai malam lagi, yang ada di dalam pikiran Teresia itu hanya Allah. Tidak pernah terlewat, ya, 3 menit tanpa memikirkan Allah. Bisa dikatakan Teresia ini sungguh-sungguh hidup di hadirat Allah. Ya. Dia selalu mengingat Allah, dia selalu mengarahkan segala sesuatu kepada Allah. Karena itu kita juga mau belajar dari Teresia. Ya. Supaya kita juga selalu bisa mengarahkan seluruh hati dan pikiran kita kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat, ya, ajaran Teresia, ya, tentang cinta, sepertinya cinta itu kan hal yang romantis, ya, hal yang bagus, hal yang indah begitu kan. Rasanya itu kalau hati kita dipenuhi dengan rasa cinta, itu hati itu orang mengatakan berbunga-bunga. Ya. Tapi sebetulnya cinta itu, ya, kalau kita mau lihat juga membutuhkan perjuangan. Ya. Nah, Anda di rumah kalau Anda ada kitab suci, coba Anda buka. Ya. Di Injil Matius bab 22 ayat 37 sampai 40. Itu tentang hukum yang terutama. Kita lihat di ayat 37, ya, Yesus mengatakan, ya, hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Di sini kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, ada kata-kata dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Bahkan di Injil Markus ada tambahan lagi dengan segenap kekuatanmu. Dengan kata-kata itu kita bisa menggambarkan atau mengandaikan adanya suatu perjuangan, ya, dengan segenap jiwa raga kita. Ya. Jadi ada suatu perjuangan ketika kita mengasihi. Cinta Teresia kepada Yesus itu amat besar, sehingga membuatnya mampu dikatakan menanggung segala sesuatu. Menjadikan segala yang pahit menjadi manis. Teresia mengatakan, tidak ada yang lebih manis, tidak ada yang lebih kuat dan melapangkan dada daripada cinta kasih. Ada di dalam kisah hidupnya, satu kali ketika Teresia itu harus merawat seorang suster tua yang sedang sakit. Jadi Santa Teresia ini dapat tugas untuk menemani suster yang sakit ini, ya, suster ini sudah tua. Teresia dengan penuh kasih dia melayani suster itu. Nah, dia yang menjemput ke kamar ketika waktu makan. Jadi Teresia menjemput suster tua itu di kamarnya untuk membawanya ke rafter atau ke ruang makan untuk makan bersama. Suster tua itu sudah menunggu Teresia di kamar. Lalu ketika suster Teresia ini datang, dia mengajak, ayo suster kita pergi ke
ruang makan, waktunya makan. Lalu Teresia menggandeng suster tersebut. Hati Teresia itu sangat sukacita ya, karena dia boleh melayani, dia boleh mempersembahkan cintanya kepada Yesus dengan melayani suster yang sedang sakit ini, suster tua ini. Lalu ketika berjalan di lorong dari kamar suster itu ke rafter, Teresia itu karena sangat bersuka cita, dia tanpa sadar dia berjalan agak cepat ya. Jadi Teresia itu memegang susternya ya, menggandeng susternya, lalu dia berjalan agak cepat. Apa yang dikatakan suster itu? Suster tua ini marah kepada Teresia. Suster Teresia, kenapa kamu berjalan cepat sekali? Saya bisa saya ini jatuh. Gitu ya. Lalu Teresia baru sadar, oh iya, maaf suster, saya akan lebih pelan-pelan berjalan. Lalu dia jalan pelan-pelan sambil dia juga tetap tersenyum, dia tetap bernyanyi dalam hatinya. Tapi rupanya salah lagi ya. Menurut suster itu, Teresia ini jalan terlalu pelan. Dia marah lagi. Suster Teresia, kenapa kamu itu jalan pelan sekali? Kapan kita sampai ke ruang makan? Lalu Teresia mengatakan, ya maaf suster, saya akan jalan lebih cepat. Jadi serba salah gitu kan. Tapi karena Teresia sungguh-sungguh punya cinta yang besar kepada Tuhan, dia mau menanggung itu semua. Ya, dia menjadikan pengalaman itu menjadi pengalaman yang manis. Dia bisa melayani suster ini. Sampai akhirnya mereka sampai di ruang makan. Mereka sampai di ruang makan, suster itu duduk, lalu Santa Teresia ini dia membantu suster itu juga untuk memotong rotinya. Ya, mereka di sana makannya kan roti ya, lalu dipotongkan rotinya. Rupanya menurut bagi suster yang tua ini, potongan roti dari Teresia ini terlalu besar. Dia bilang, suster Teresia, kalau kamu potong roti ini seperti ini besarnya, bagaimana saya bisa makan? Maaf ya suster ya, saya akan potong lebih kecil lagi. Teresia memotongnya lebih kecil. Ternyata salah lagi ya. Suster tua itu mengatakan, ini terlalu kecil, kapan saya bisa habiskan makanan ini? Nah, Teresia bilang, iya suster ya. Bayangkan kalau misalnya Anda yang seperti itu ya. Saya tidak tahu nih para postulan dan frater novis di sini ya. Kalau ada yang seperti itu gimana? Udah makan aja sendiri gitu ya. Susah sudah tahu dibantuin ya. Gitu. Nah, tapi Santa Teresia tidak seperti itu ya. Teresia tersenyum dan dia mempersembahkan itu semua bagi Yesus ya, sebagai kurban cintanya kepada Yesus. Juga suatu kali ketika Santa Teresia itu dapat giliran sebagai juru kunci di biaranya. Ya mereka giliran. Jadi dia yang pegang kunci, dia kunci-kunci semuanya, dia yang cek pintu-pintu semua. Lalu ketika satu hari kunci itu setelah dia mengecek semua, lalu dia mau kembalikan kunci itu ke kamar mudernya, ya pimpinannya. Dan kebetulan saat itu pimpinannya, suster kepalanya itu sedang sakit. Jadi dia mau pelan-pelan kan. Lalu ada suster lain, ya suster lain datang, dia bilang, suster Teresia biar saya saja yang kembalikan kuncinya. Nah suster ini seperti kayak mau cari muka begitu kan, padahal yang tadi kerja itu Santa Teresia. Karena Teresia merasa itu tanggung jawab dia mau mengembalikan kunci. Akhirnya mereka ribut di depan pintu kamar si muder itu, sampai kunci itu jatuh, akhirnya mudernya terbangun dan marah. Teresia tidak membela diri, dia hanya pergi, dia menghindar dari situ dan dia hanya mempersembahkan semua rasa tidak enak itu kepada Yesus. Yesus, aku mencintai engkau. Nah ini hal-hal yang tidak enak ya. Hal-hal yang mungkin bagi kita kalau kita mengalami seperti itu, kita akan membela diri. Itu tadi bukan saya kok yang salah segala macam gitu ya. Tapi Teresia tidak melakukannya. Teresia diam. Teresia pergi dari situ dan dia persembahkan satu kurban kecil cintanya bagi Yesus. Nah, bisa atau tidak kita lakukan seperti itu ya kita belajar ya. Kita belajar dari hari ke hari supaya kita bisa mempersembahkan kurban-kurban cinta kita kepada Yesus. Sehingga kita mengumpulkan tabungan gitu ya untuk hari depan kita nanti pada saat pengadilan nanti kita sudah mengumpulkan cinta kasih yang menjadi modal kita masuk di dalam kebahagiaan abadi. Teresia menyadari ya, ketika dia masuk biara,
Nah, ini karena Teresia ini kan masuk ke biara kontemplatif ya. Ketika dia masuk biara, dia sudah siap untuk mengalami berbagai macam salib. Nah, saya tidak tahu para postulan yang baru ini, novis 1 ini, apakah sudah sadar ketika masuk biara, kalian sadar bahwa akan mengalami berbagai macam salib. Ya, puji Tuhan kalau sudah sadar ya. Nah, bagi Anda yang di rumah, tentunya ketika Anda memasuki keluarga baru, ya rumah tangga, tentu juga akan ada salib-salibnya. Semoga itu juga disadari. Ya. Tapi setiap salib itu diterima dengan gembira. Ya. Karena dia sadar kalau saya memulai jalan hidup ini, saya akan menemukan salib-salib. Ya. Dan saat itu dia tahu salib itu adalah tanda cinta Allah bagi dia. Ya. Tanda cintanya yang akan mempersatukan dirinya dengan Yesus yang tersalib. Teresia kan sangat mencintai Yesus. Ya. Seperti kita juga pasti kita sangat mencintai Yesus. Dan kita tahu Yesus yang kita cintai itu adalah Yesus yang tersalib. Yesus yang memanggul salib. Ya. Teresia menyadari itu. Jadi ketika saya mencintai Yesus, saya tahu Yesus yang saya cintai adalah Yesus yang tersalib, maka ketika salib datang, ya, saya juga harus mau memikul salib itu bersama Yesus. Ya. Pasangan suami istri, saling mencintai. Ya. Lalu ketika suaminya atau istrinya sakit, apakah pasangannya lari begitu saja? Ya. Tentu kalau yang salah satunya ada masalah atau sakit, yang satunya juga akan ikut memanggul ya kan, kesulitan itu. Ikut merasakan sakit itu. Ikut memikirkan masalah-masalah yang dihadapi oleh pasangannya. Itu kalau sungguh-sungguh mencintai. Dan Teresia, dia mencintai Yesus sang kekasih hatinya. Jadi dia tahu salib yang dia terima itu adalah tanda cinta Allah yang mempersatukan dirinya dengan Yesus. Ya. Setiap salib juga disadari Teresia mempunyai nilai penebusan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Menjadi suatu sili dan membawa pertobatan bagi orang lain. Jadi kalau menghadapi suatu masalah atau ada salib-salib penderitaan, kita jalani dengan rela hati, dengan kasih, dan saat itulah salib-salib itu juga mempunyai nilai penebusan. Ya. Salib itu bisa menjadi silih bagi pertobatan banyak orang, pertobatan diri sendiri, pertobatan dunia. Ya. Jadi kalau ada kesulitan-kesulitan, terimalah dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, karena hari ini saya boleh mengalami salib ini. Saya persembahkan ini untuk cinta saya kepadamu dan sebagai silih bagi pertobatan dunia ini. Ya. Itu adalah satu kurban kecil yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada salib jangan pergi ya. Jadi kalau ada salib jangan menghindar. Tapi kalau ada salib apa yang dilakukan? Ya. Menerima salib itu, rangkulah salib itu ya. Merangkul salib dan memanggul salib bersama dengan Yesus. Ya. Ya Teresia itu kan di dalam gambarnya kan dia membawa salib ya, memegang salib, mendekap salib. Ya. Bahkan Teresia itu punya kebiasaan setiap pagi itu dia membaringkan salib di atas tempat tidurnya. Ya. Dia selalu dekat dengan salib ya Teresia ini. Dia sangat mencintai Yesus yang tersalib ini. Ya. Karena dia tahu dengan salib-salib itu, itulah kurban cinta, persembahan cinta Teresia bagi Yesus. Dan bisa menjadi nilai penebusan bagi banyak orang. Nah, jadi bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain juga, untuk dunia ini. Kalau kita mencintai Tuhan, kita mencintai dunia ini, tentu kita juga akan bisa mencintai salib. Ya. Jadi sekali lagi ketika ada salib datang, jangan menghindar, ya, jangan suruh orang lain panggul salibnya, ya, tapi panggullah salib itu sendiri. Bersama Yesus tentunya ya. Kalau sendiri tentu nggak kuat ya. Kita akan memanggul salib bersama dengan Yesus. Jadi kalau ada kesulitan datang, peluklah salib itu. Ya. Nah ini kan kalau di sini para novis belum ada kalung salib ya. Biasanya yang profes kalau sudah ada masalah, pegang salib itu kuat-kuat ya. Nah pegang salib itu kuat-kuat jadi kita tahu disinilah ya. Disinilah berkat bagi
kita. Ya, disinilah inti kurban cinta kita bagi Yesus. Ya. Nah, Teresia juga mempunyai cinta yang suci, ya, cinta yang suci. Nah, cinta yang tanpa pamrih, tidak menuntut balasan dan perhatian. Bahkan Santa Teresia pernah mengatakan, saya ingin pergi ke neraka untuk mempertobatkan jiwa-jiwa bagi Yesus. Luar biasa, ya. Adakah di antara kita yang punya cita-cita seperti itu? Tuhan, saya mau pergi ke neraka untuk mempertobatkan banyak jiwa bagimu. Ya. Ada yang berani pergi ke neraka begitu? Baru mau mendekati aja kayaknya udah takut duluan ya. Jangan sampai nanti udah masuk situ nggak bisa keluar lagi. Gitu. Jadi jangan coba-coba ya. Nah, Teresia ini kenapa dia ngomong gitu? Saking dia mempunyai kasih ya. Cintanya yang begitu suci tanpa menuntut balasan, dia rindu agar banyak jiwa yang juga mengalami cinta Tuhan, banyak jiwa yang diselamatkan. Tentu Anda ingat ketika Yesus ada di salib, ya. Yesus mengatakan satu kalimat pendek, ya. Aku haus. Ya. Nah, waktu itu ada yang bertanya, apakah saat itu Yesus betul-betul haus? Ada yang mengatakan Yesus itu kan Allah, mana mungkin dia merasa haus. Ya. Tapi Yesus sebagai manusia juga kan saat itu, apakah dia sungguh-sungguh haus saat itu? Ya, secara manusiawi dia haus juga. Ya. Tapi ada satu refleksi yang begitu indah, Santa Teresia ini merefleksikan begini. Ketika Yesus mengatakan aku haus, sebetulnya ya di kedalaman hati ya Yesus itu merindukan, haus akan cinta manusia. Yesus haus akan cinta kasih kita. Karena Yesus begitu mencintai kita. Ketika kita mencintai seseorang, kita juga rindu agar, atau kita juga menginginkan agar cinta kita itu terbalas, benar nggak? Walaupun memang kita seperti Teresia mempunyai cinta yang tanpa balasan. Ya. Cinta yang tanpa pamrih. Kalau mencintai itu ya memberi. Ya. Tapi di sini Yesus juga rindu agar manusia itu mengalami cinta kasihnya dan manusia itu mencintai dia. Nah, karena itu Teresia sampai mengatakan ingin mempertobatkan banyak jiwa bagi Yesus. Agar banyak jiwa yang datang mencintai Yesus. Banyak jiwa yang mengalami cinta Yesus. Cinta yang tanpa pamrih, cinta yang tanpa minta balasan. Cinta yang sungguh-sungguh suci ya Teresia ini. Bahkan dia mempersembahkan dirinya menjadi bola kecil di tangan Yesus. Ya. Dia mengandaikan saya ini seperti bola kecil di tangan Yesus. Kalau Yesus pingin main-main ya bola itu diambil oleh Yesus, Yesus main-main. Ya. Tapi kalau Yesus capek bola itu ditaruh di pojok ruangan ya biarkan saja di situ terlupakan. Ya. Teresia mengatakan aku ini seperti bola kecil di tangan Yesus. Jadi terserah Yesus mau kapan dia mau main dengan saya, kapan bola itu mau ditendang, kapan bola itu mau disimpan, ya, seperti itu. Nah sedangkan kita kadang-kadang kalau orang nggak peduli dengan kita, orang nggak perhatian dengan kita sudah rasanya kok saya dilupakan ya. Nah semalam kan sudah ada satu tema juga kan bagaimana Teresia itu selalu mau untuk dilupakan ya di dalam kerendahan hatinya. Nah Teresia ini dengan cintanya yang suci, dia juga tidak mau menonjol, ya tidak mau menjadi pusat perhatian. Dia mau menjadi bola kecil. Ketika Yesus mau main dengan dia, ya Yesus bermain dengan dia. Ya. Bola itu terserah mau diapakan. Ya. Satu ketika, ya, ketika Teresia mengalami kekeringan, ya pada masa-masa sebelum dia profesi, dia mengalami kekeringan dan dia mengatakan begini. Yesus tidak berkata apa-apa kepadaku, dan aku pun tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Kecuali bahwa aku semakin mencintai dia daripada diriku sendiri. Dan saya merasakan jauh di kedalaman lubuk hatiku bahwa memang demikianlah adanya. Sebab sesungguhnya aku ini lebih menjadi miliknya daripada milikku sendiri. Saya akan merasa malu
kalau cintaku itu serupa dengan cinta para kekasih di dunia ini yang selalu terarah pada tangan kekasihnya untuk melihat apakah dia tidak datang membawa suatu hadiah bagi dia atau memandang wajahnya untuk menemukan suatu senyuman cinta kasih yang menyejukkan hatinya. Jadi ini ungkapan yang sangat indah ya, Teresia mengatakan seperti itu ya. Bahwa dia pada saat dia mengalami kekeringan ya, dia seolah-olah tidak tahu, dia merasakan Yesus tuh nggak ngomong apa-apa kepada dia ya. Dia juga tidak berkata apa-apa. Tapi dia tahu dalam hatinya dia semakin mencintai Yesus. Dan Teresia mengatakan saya akan malu ya kalau saya itu hanya seperti pasangan kekasih gitu kan. Hanya melihat kalau misalnya ada kekasihnya datang, pasangannya datang, di tangannya bawa oleh-oleh, wah kayaknya senang begitu kan. Tapi kalau datang dengan tangan kosong nggak bawa apa-apa, hatinya kok gitu ya nggak bawa oleh-oleh gitu kan. Kalau manusia seperti itu ya, tapi Teresia tidak ya. Teresia mengatakan dia akan malu kalau rasa cintanya itu seperti itu ya. Cinta karena apa? Karena melihat Yesus bawa banyak hiburan-hiburan untuk saya. Wah saya mencintai Yesus. Lalu ketika Yesus kelihatannya tidak mengatakan apa-apa, kok Yesus diam aja ketika doa mulai kering-kering begitu. Aduh Yesus kemana? Nah kita mulai menjauh. Nah ini cinta yang belum ya memenuhi syarat ya. Bahwa itu seperti itu kita hanya mencari hiburan-hiburan rohani. Dan Teresia tahu di dalam kekeringan sekalipun dia hanya tahu dia mau mencintai Yesus. Nah bagi Teresia ya, dia mau melakukan segala sesuatunya itu karena cinta. Dia ingat ya, Teresia ingat Santo Yohanes Salib mengatakan, nilai perbuatan seseorang yang telah mencapai persatuan cinta kasih dengan Allah jauh lebih berharga daripada ribuan perbuatan lain yang dilakukan orang tanpa cinta kasih. Ya. Jadi kita lihat perbuatan kecil ya yang dilakukan dengan cinta kasih itu jauh lebih berharga daripada perbuatan besar yang dilakukan tanpa cinta kasih. Contohnya dalam kisah Santa Teresia ya ada cerita ketika dia memungut jarum. Ya. Memungut jarum itu kan adalah perbuatan kecil. Ya. Mungkin juga kita nggak kelihatan ya ada jarum jatuh. Tapi Teresia melihat. Mungkin kalau kita lihat ada jarum kecil jatuh itu apa ya kita lewat begitu saja. Tapi Teresia lain. Ya. Dia tahu bahwa jarum itu kalau nanti ada orang lain yang lewat ya, lalu tanpa sengaja terinjak jarum itu, kena jarum itu, maka orang lain akan terluka. Jadi Teresia karena dia mempunyai cinta, dia melakukan itu semua karena cinta. Dia pungut jarum itu dan dia lakukan itu dengan cinta. Ini demi cintaku kepadamu Tuhan. Nah ini luar biasa ya. Hal kecil yang dilakukan dengan cinta itu mendapatkan nilai yang begitu besar di mata Tuhan ketimbang hal-hal besar yang kita lakukan, tapi kita lakukan bukan karena dorongan cinta kasih. Ya. Jadi dikatakan tidak ada perbuatan yang terlalu kecil jika dilakukan dengan cinta, demi cinta, dan untuk cinta. Jadi apapun perbuatan yang kita lakukan, kalau itu didorong oleh cinta kasih, itu mempunyai nilai yang besar di mata Tuhan. Ya. Santo Paulus mengatakan, sekalipun aku memberikan diriku untuk dibakar, tetapi jikalau tidak ada cinta kasih, semuanya tidak ada artinya. Ya kita ambil contoh saja di sini para martir. Ya. Seandainya para martir itu kan mati karena imannya kepada Tuhan. Ya. Jika para martir itu dibunuh tapi tidak dengan cinta, ya, tidak mempersembahkan dirinya itu karena cinta kepada Tuhan, kematiannya hanyalah kematian sia-sia, ya, dibunuh sia-sia. Tapi para martir, ya, mereka rela dibunuh karena apa? Karena cintanya kepada Tuhan. Ya. Karena cintanya yang besar bagi Tuhan. Mereka tahu saat ini walaupun mereka mengalami kesesakan, mereka mengalami penganiayaan, tapi mereka tahu mereka akan mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan di balik semua penderitaan itu. Ya. Jadi di sini Teresia sungguh-sungguh menyadari, ya,
kita mau melakukan apapun ya, kita melakukan apapun demi dan karena cinta. Ya. Jadi bukan karena supaya dipuji, ya, melakukan ini karena mendapat penghormatan, mendapat penghargaan, tetapi kita melakukan apapun, ya, hal-hal yang kecil sekalipun kita lakukan dengan kasih. Karena Tuhan dikatakan Tuhan itu memandang cinta kasih, ya. Tuhan memandang kasih yang mendorong kita melakukan sesuatu. Ya. Santo Yohanes Salib mengatakan, ya, Teresia menyadari, Santo Yohanes Salib ini pernah mengatakan pada akhir senja hidup kita diadili menurut berapa besarnya cinta kasih yang ada di dalam diri kita. Ya. Jadi pada akhir hidup kita itu akan diadili menurut berapa besar cinta kasih yang ada di dalam hati kita. Bukan berapa banyak prestasi yang sudah kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Ya. Jadi Tuhan itu memandang cinta kasih, ya, ukurannya itu adalah cinta kasih. Kalau kamu melakukan hal-hal hebat tetapi bukan karena cinta kasih, maka itu di mata Tuhan tidak ada artinya apa-apa. Ya. Teresia selalu mengingat bahwa segala sesuatu yang dilakukannya karena cinta kepada Yesus, semua itu pasti berkenan kepadanya. Nah, ini ada contoh, ya, satu contoh kisah seorang kaya. Ya. Jadi orang kaya ini semasa hidupnya di dunia, dia sangat dermawan, ya, karena dia punya banyak harta, dia punya banyak uang. Jadi dia ini termasuk orang yang dermawan. Dia menyumbang di panti asuhan ini, lalu panti asuhan yang B juga minta, dia sumbang lagi, lalu dia juga menjadi penderma untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya, lalu dia juga membantu pembangunan gereja di mana-mana. Pokoknya dia memiliki karya-karya yang besar, ya. Dan dia sangat terkenal, ya. Dia sangat terkenal di mana-mana karena apa? Dikatakan dia ini adalah orang kaya yang dermawan, selalu mau memberi, selalu mau menolong, selalu mau memberikan sumbangan, begitu. Jadi dia sangat dikenal, ya. Semua orang itu memuji dia, semua orang itu hormat kepada dia. Lalu sampai satu kali orang kaya ini meninggal. Orang kaya ini meninggal, lalu akhirnya singkat cerita sampai pada hari penghakiman, ya. Ketika akhir zaman, lalu semua sudah diadili, semua satu-satu sudah maju, akhirnya orang kaya ini diajak oleh Santo Petrus masuk ke surga. Ya, dia orang baik kan. Nah, ketika dia langsung dalam hati dia mengatakan, wah, pasti saya akan dapat tempat yang utama di dalam surga. Ya. Lalu mereka berdua berjalan. Dia lihat ada satu rumah besar yang indah. Dia bilang, wah, rumahnya besar sekali ya, bagus ya. Nah, ini ceritanya di surga itu seperti perumahan begitu ya, banyak rumah besar. Lalu ketika jalan di depan rumah itu, dia heran ya si orang kaya ini. Si bapak ini dia lihat, kok di depan rumah besar itu ada tulisan nama, kok ini saya kenal nama ini ya, Pak Jono gitu kan. Nah, Pak Jono ini bukankah si tukang sapu jalanan di kompleks rumah saya? Kok dia bisa punya rumah sebesar ini? Lalu dia penasaran, dia tanya kepada Santo Petrus. Santo Petrus, ini Pak Jono yang dulu di sini ya? Dia kerjanya begini ya? Tukang sapu di kompleks ini ya? Santo Petrus menjawab, iya. Kenapa dia bisa punya rumah sebesar ini? Santo Petrus mengatakan apa? Pak Jono ini selama hidupnya di dunia, pekerjaannya hanya apa? Tukang sapu jalanan. Ya. Tapi dia melakukan itu dengan kasih. Pagi-pagi sekali sebelum orang-orang di kompleks itu berangkat kerja, ya, keluarkan mobil mereka masing-masing, dia sudah menyapu jalanan. Supaya apa? Ketika mereka keluar dari rumah masing-masing, mereka mulai beraktivitas, jalanan itu sudah bersih. Lalu sore hari dia mulai lagi membersihkan jalanan itu. Ketika orang-orang tidak melihat, dia membersihkan sampah-sampah, daun-daun yang berguguran, dia menyapu dengan tulus. Ya. Dan rupanya itulah
yang dipandang oleh Tuhan. Ya. Pak Jono ini dikatakan sudah mempunyai tabungan ya, hari demi hari menjadi deposito yang besar sehingga bisa membangun rumah yang demikian mewahnya, ya, kata Santo Petrus. Lalu mereka berjalan lagi. Ada lagi yang rumah yang tidak kalah indahnya. Lalu dia lihat juga, kok ini nama yang saya kenal juga ya, ini bukankah ibu penjual sayur di pasar? Lalu Santo Petrus mengatakan, iya. Kenapa dia juga bisa punya rumah sebesar ini di sini, di surga? Lalu Santo Petrus mengatakan, karena ibu ini juga selama hidupnya, dia melakukan pekerjaannya ini dengan kasih. Dia tiap pagi subuh-subuh dia sudah mulai membawa sayur-sayurnya yang segar, dia memilihkan sayurnya yang segar, supaya orang ketika mulai belanja ke pasar mendapatkan sayuran yang segar. Jadi apa yang dia lakukan itu adalah untuk orang lain, supaya orang lain mendapatkan yang terbaik. Dan itu dia lakukan karena kasih. Dan itu menjadi modal juga sehingga dia bisa masuk di dalam punya rumah yang besar begitu kan. Dia punya tempat yang utama di dalam surga. Jalan terus. Begitu juga beberapa yang dia kenal dan semua jawabannya seperti itu. Dia penasaran, rumah saya yang mana ya, tempat saya yang mana di dalam surga, kok belum ada nama dia. Sampai akhirnya di ujung ada satu pondok kecil ya, mungkin 3x3 begitu ya, ini kan cerita ya. Di situ tertulis terpampang dengan jelas nama si orang kaya ini. Dia syok, ya, dia kaget. Karena dia pikir kan saya itu lebih hebat daripada mereka semua apa yang saya lakukan di dunia ini. Dia protes kepada Santo Petrus, kenapa kok saya cuma dapat 3x3 ini? Lalu Santo Petrus mengatakan, karena selama kamu hidup di dunia, kamu sudah mendapatkan upahmu, ya. Kamu sudah mendapatkan pujian, penghargaan dengan segala karya-karyamu yang besar itu. Tapi kamu lakukan itu semua semata-mata karena apa? Karena kebanggaan, ya. Karena kamu mampu melakukannya, kamu memberi dari segala kelebihan-kelebihanmu. Kamu melakukan itu supaya orang juga mengenal kamu, supaya kamu dipuji di mana-mana. Dan itulah upahnya. Sehingga tidak ada tabungan yang sampai di surga untuk bisa membangunkan rumah yang besar. Nah, saudara-saudara yang terkasih, satu kisah ini mau mengingatkan kita ya, bahwa apapun yang kita lakukan, Tuhan itu memandang cinta yang mendorong kita melakukannya. Kalau itu bukan karena cinta, maka itu tidak berarti di mata Tuhan. Tapi apapun yang kita lakukan, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, kalau itu kita lakukan dengan cinta, maka itu akan sangat berharga di mata Tuhan. Dan itu menjadi tabungan kita untuk hari akhir nanti. Ya. Sehingga kita bisa mendapatkan tempat yang utama di dalam surga. Ya, seperti Santa Teresia. Kita akan ketemu Santa Teresia dan kita bisa akan berterima kasih. Santa Teresia, terima kasih ya untuk ajaranmu sehingga saya bisa ketemu kamu ya. Sekarang bisa ketemu Santa Teresia di dalam surga. Mau enggak? Tentu mau ya, saya mau ya. Saya penasaran juga dengan Santa Teresia. Ya semoga enggak dapat yang di ujung sana ya, 3x3 tadi. Kita mau mendapatkan tempat yang baik di dalam surga. Karena itu mulailah dengan melakukan segala sesuatu karena cinta, ya, demi cinta dan untuk cinta. Nah, Santa Teresia ini juga dikenal sebagai seorang yang mempunyai cinta seperti seorang anak kecil. Dia melakukan segala-galanya dengan cinta, demi cinta dan untuk cinta, sehingga membuat Teresia itu mencintai seperti seorang anak kecil. Teresia tahu ya, anak kecil itu nggak pandai berkata-kata. Ya. Anak kecil itu tidak pandai melakukan hal-hal besar. Tapi mereka selalu tulus hatinya, ya, mencintai dengan tulus. Karena itu Teresia mengatakan, saya tidak bisa melakukan karya-karya yang mengagumkan, tetapi tidak apa-apa, ya, kata Teresia. Saya hanya mau tinggal dekat tahta ilahi dan mencintai. Nah, ada satu kisah tentang seekor anjing kecil. Jadi di satu peternakan, ya, di satu peternakan itu namanya peternakan tentu banyak hewan-hewan di sana, ya. Nah, ada macam-macam hewan di sana.
Nah satu kali tuan yang mempunyai peternakan ini sedang pergi ke kota. Ya. Lalu hewan-hewan itu berkumpul lah mulai ya, mereka ngobrol-ngobrol bersama begitu. Lalu mulailah ada si kuda ya. Nah, ada kuda yang gagah perkasa ya, dia mengatakan, "Hei kalian semua, kalian tahu tidak, saya ini adalah binatang yang paling berjasa di sini." Mereka bilang, "Kenapa?" Ya. Karena saya bisa menarik kereta ya, sehingga membawa orang bisa pergi dari satu tempat ke tempat lain. Kalau Tuhan kita perlu pergi ke kota, Tuhan kita perlu mengangkat apa, saya bisa menarik kereta itu. Jadi saya ini adalah binatang yang paling berjasa di peternakan ini. Ya, dengan bangganya dia katakan gitu. Lalu tidak mau kalah, ya, tidak mau kalah ada sapi di situ. Ya. Si sapi mengatakan, jangan salah, saya inilah yang paling berjasa. Saya bisa menghasilkan susu yang segar dan murni, ya, membuat orang sehat. Si sapi itu membanggakan dirinya. Lalu ada yang lain lagi, ya. Ada anjing yang besar ya, anjing herder seperti itu. Dia mengatakan, kalian itu salah, sayalah yang berjasa. Karena saya ini yang menjadi penjaga kalian semua di sini. Kalau ada apa-apa, saya yang maju. Ya, saya yang akan menghalau orang yang mau mencuri atau yang mau merusak peternakan ini. Ya. Kalau pertapaan bukan ada hewan-hewan ya, ada yang pater-pater. Jadi lalu ada ayam-ayam ya, ayam-ayam juga gak mau kalah. Kalian semua tuh walaupun badan kalian besar-besar, tapi kami ini, ayam-ayam ini juga berjasa ya. Kami bisa menghasilkan telur-telur ya, telur yang enak gitu kan. Daging kami pun juga enak gitu kan. Lalu nggak mau kalah lagi, ada babi di situ kan. Si babi juga nggak mau kalah, kata babi itu mengatakan, kalian semua ini ya, coba lihat saya ini sangat berjasa. Orang juga senang dengan saya ya. Kalau lihat saya, mereka lihat seperti sudah membayangkan masakan gitu kan. Jadi kalau ada babi ya, rasanya mau dipotong gitu kan. Jadi mereka tuh ribut begitu kan, binatang-binatang itu kan. Mereka saling membanggakan diri atas jasa-jasanya terhadap peternakan itu. Nah, lalu tiba-tiba mereka melihat ke bawah ada seekor anjing kecil itu ya. Lalu mereka bilang, anjing kecil, apa yang kau bisa lakukan? Apa jasamu di sini? Anjing kecil itu cuman ini ekor-ekornya itu menggerakkan ekornya, dan dia cuman melihat binatang-binatang yang besar itu dia juga sedih ya, dia tertunduk, ya dia tahu dia tidak bisa apa-apa ya kan. Dia nggak bisa apa-apa. Lalu dia dengan sedih hati dia pergi meninggalkan kerumunan itu ya. Sementara mereka masih sibuk membanggakan jasa-jasa mereka ya. Sampai akhirnya sampai sore hari si anjing kecil itu merenung sendiri, ya apa yang saya bisa lakukan ya. Saya tidak punya jasa apa-apa di sini. Ya. Nah ketika sore hari lalu dia dengar si tuannya pulang, dia langsung mendengar tuannya pulang, dengan segera dia langsung berlari ya menuju ke pagar. Dia langsung menggonggong gitu kan, dia langsung pergi ke tuannya. Dia langsung dengan ekornya itu kaki tuannya, lalu dia mengelilingi tuannya ya, dia main-main di situ di kaki tuannya. Sampai akhirnya tuannya itu menggendong dia dan mengatakan apa? Aduh anjing kecil ya, engkau ini sangat menghibur saya. Saya tadi tuh sudah pulang capek-capek, sudah rasanya badan ini remuk begitu kan, seharian bekerja. Tapi ketika saya pulang dan kamu datang menghampiri saya, lalu kamu bermain-main dengan saya di kaki saya, itu rasa capek saya hilang. Ya. Kamu adalah satu penghiburan bagi saya. Ya, lalu dia elus-elus dia disayang oleh si tuan itu. Anjing kecil itu kemudian dia merasa senang. Ya. Nah kalau kita mau lihat saudara, bukan berarti kita mau seperti kita ini anjing-anjing kecil begitu kan. Tapi dari kisah itu ya seperti Teresia mengatakan, saya nggak melakukan karya-karya mengagumkan, nggak apa-apa ya. Tapi saya hanya mau tinggal dekat tahta ilahi dan mencintai. Ya. Saya hanya mau dekat tahta ilahi, tinggal dekat tahta ilahi dan mencintai. Saya nggak perlu melakukan karya-karya yang besar.
Karya-karya yang kecil, hal-hal sederhana, tapi saya lakukan dengan cinta. Maka saya akan mendapatkan tempat, ya. Saya akan mendapatkan juga tempat seperti si anjing kecil tadi ya, disayang oleh si tuannya. Nah, jadi kita nggak perlu membanggakan diri seperti mereka-mereka tadi itu kan, saling membanggakan diri, kamu bisanya apa, kamu berjasa apa begitu. Tetapi kita mau mencintai. Apapun yang kita lakukan, besar kecilnya, ya, kita tetap mau mencintai. Cinta yang menyenangkan hati Yesus, ya, perbuatan cinta kasih menjadi sekuntum mawar indah di kaki Yesus. Itu yang dilakukan Teresia, ya. Teresia itu mempersembahkan mawar-mawar, ya, sebagai kurban cintanya di kaki Yesus. Kita lihat gambar Teresia itu kan membawa salib lalu ada mawarnya, ya. Kelihatannya kan romantis, ya. Kelihatannya mawar itu kan mawar yang indah. Tapi kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, mawar itu kan bunga yang indah tapi berduri. Ya. Jadi itu ada di situ, ya, salib-salib itu, ya, duri-duri itu. Tetapi ketika kita lakukan dengan cinta, kita mau jalani semua itu dengan cinta, maka itu merupakan suatu persembahan bagi Yesus. Ya. Dan Teresia menyadari, makanya Teresia mengatakan setiap perbuatan cinta kasih itu menjadi sekuntum mawar indah di kaki Yesus. Dia mau menghujankan mawar ke bumi ini, ya, itu kata Teresia. Teresia hanya mau menyenangkan hati Yesus. Ya. Dia tahu apa yang dikehendaki Yesus adalah mengasihi, ya, mencintai. Karena itu Teresia itu selalu, ya, dia dalam hatinya aku mau mengasihi. Apapun yang dia lakukan, dia sedang membersihkan membersihkan kamar, aku mencintai, ya. Kalau ditanya, kamu sedang apa? Saya sedang mencintai, ya. Kamu sedang apa? Ya, sedang mengelap meja, saya sedang mencintai, ya. Sedang menyapu, kamu sedang apa? Saya sedang mencintai. Nah, itu hal-hal yang kecil, ya. Tetapi itu adalah perbuatan cinta yang menyenangkan hati Yesus. Dan mencintai di dalam segala situasi. Ya. Dalam situasi apapun. Ya, sekarang ini bagi Anda yang di rumah, dalam situasi pandemi ini, yang sulit kemana-mana, ya, hanya di rumah saja, ya, yang sulit melakukan kegiatan-kegiatan lain. Dalam segala situasi, dalam segala kesulitan-kesulitan sekarang ini, kita tetap mau mencintai. Ya. Kita tetap mau mengatakan kepada Yesus, aku bersyukur untuk semua yang terjadi ini. Aku tetap mau mencintai. Ya. Walaupun di rumah saja, ya, bisa mencintai di rumah. Ya. Banyak kesempatan dengan berkumpul dengan keluarga di rumah. Ya. Bukan makin ribut, harusnya bisa makin saling memahami. Ya. Nah, disinilah satu sarana untuk belajar mempraktekkan ajaran Teresia ini. Ya, bagaimana mencintai dalam segala situasi hidup kita. Ya. Lalu cinta Teresia yang besar kepada Tuhan itu juga melahirkan cintanya yang besar kepada sesama. Ya. Teresia tahu, ya, cinta yang sempurna itu berarti mau menanggung kekurangan orang lain dan menerimanya. Jadi bukannya malah menghakimi orang lain. Ya. Cinta yang sejati itu tidak mudah menghakimi. Ya. Tapi mau bergembira atas kesuksesan orang lain. Jadi kalau melihat sesamanya berhasil, ya karena kita mempunyai cinta yang besar, kita juga ikut berbahagia. Kita bukannya malah menjatuhkan, tetapi kita ikut berbahagia dengan orang tersebut. Ya. Saya punya sharing, seorang suster kami, suster itu sudah almarhum, ya, sudah meninggal. Namanya Suster Helena. Ya. Seorang suster kami, dulu suster tua. Ya. Suster ini adalah suster yang sangat bersukacita. Ya. Suster yang penuh sukacita, ya, dia kerjanya di kebun. Kalau dia kerja, itu dia selalu menyanyi.
nyanyi hatiku gembira lah atau nyanyi apa, pokoknya menunjukkan sukacitanya dia gitu kan. Dia selalu dia bekerja di kebun. Nah, jadi suster ini dia sudah tidak pelayanan lagi secara aktif seperti suster-suster muda yang lain. Nah, seperti kebiasaan ketika suster-suster yang suster-suster muda pergi pelayanan lalu pulang, mereka akan sharingkan ya, mereka akan sharingkan pengalaman-pengalaman selama pelayanan. Gitu. Nah, suster tua ini, suster Helena ini, dia begitu semangatnya selalu menyambut setiap suster-suster yang baru datang dari pelayanan, dan dia begitu semangatnya mendengarkan cerita mereka, ya sharing-sharing mereka. Dan apa yang dia lakukan? Dia begitu bergembira seolah-olah dia juga ikut pelayanan gitu. Jadi dia bisa ceritakan ke orang lain lagi seolah-olah dia yang pergi pelayanan. Jadi dia udah tahu ceritanya semua ya. Dia ceritakan bagaimana mereka melakukan ini, mereka melayani dengan baik, lancar segala macam. Ya. Ini bukti bahwa dia sungguh-sungguh ikut bersukacita dengan keberhasilan orang lain. Ya. Bukan malah, ya dia bisa gitu karena ini ya orang mulai mencari celah untuk menjatuhkan orang lain ya. Teresia itu juga seperti itu ya. Mau bersukacita atas keberhasilan orang lain. Nah, sampai kembali ke suster kami tadi, suster Helena, ketika dia meninggal dan beberapa suster membereskan kamarnya, lalu ditemukan di meja kamarnya ada seperti buku ya, notes atau buku begitu. Ketika dibuka, semua lembar dari buku itu hanya tertulis, Yesus aku mencintai engkau, Yesus aku mencintai engkau, Yesus aku mencintai engkau. Dibalik lagi halaman berikutnya, begitu juga Yesus aku mencintai. Sampai habis setiap hari, setiap saat dia hanya tulis itu. Dari sini kita bisa lihat betapa cintanya yang besar kepada Yesus dan akhirnya melahirkan juga cinta yang besar kepada sesama. Cinta yang sejati sekali lagi tidak mudah menghakimi orang lain, tapi mau bergembira dengan kesuksesan orang lain. Teresia juga selalu berusaha melihat kebaikan orang lain. Ya. Bahkan Teresia mengatakan, setiap kali si jahat menampakkan kekurangan suster lain kepadanya, ya, dia kata, maka segera ia mencoba menelusuri kebaikan yang dimiliki suster itu. Ia berkata pada dirinya sendiri, ya, saya melihat dia jatuh satu kali, padahal mungkin dia sudah beberapa kali menang. Ya. Biasanya kita manusia kalau lihat sesamanya jatuh, wah udah langsung deh jadi bahan gosipan segala macam gitu kan. Itu dia gini begitu. Padahal kita tidak tahu berapa banyak dia menang, berapa banyak dia kalah jatuh. Ya kan? Teresia mengatakan begitu. Kalaupun si jahat menggoda dia untuk menampakkan kekurangan suster lain atau orang lain, dia akan katakan pada dirinya, saya melihat dia jatuh satu kali. Padahal mungkin saja dia sudah menang lebih banyak. Ya. Nah, manusia ini lebih sering melihat kejelekan orang daripada kebaikan orang. Nah, karena itu kita mau belajar dari Teresia juga. Jangan sering-sering melihat kejelekan orang. Ketika kita melihat kelemahan orang, lihatlah di balik kelemahan itu juga ada kebaikan dari orang tersebut. Ya. Dan Tuhan mau ya agar kita bisa melihat kebaikan di dalam diri orang lain. Kan dikatakan Tuhan itu ada di dalam diri sesama kita. Jadi kalau kita saling melihat ya, saling melihat sesama kita, kita melihat Tuhan yang ada di dalam diri sesama. Jangan melihat yang lain di dalam diri sesama. Ya. Tapi lihatlah Tuhan yang ada di dalam diri sesama kita. Ya. Dan akhirnya Teresia menyadari, panggilanku adalah cinta kasih. Teresia menyadari dan mengerti ya, bahwa gereja memiliki sebuah hati dan hati ini menyala di dalam cinta. Ya. Dia mengatakan dia ini mau menjadi jantung gereja, yaitu cinta kasih yang menyalakan dan mengobarkan seluruh anggota tubuh gereja. Teresia mengatakan saya mengerti bahwa cinta satu-satunya yang menyebabkan anggota-anggota yang lain bertindak menjadi aktif. Bila cinta itu padam, ya, maka semua tidak akan ada artinya. Saya mengerti bahwa cinta kasih mengandung segala panggilan dalam dirinya, bahwa cinta kasih adalah segalanya.
meliputi semua waktu dan tempat, sebab cinta kasih bersifat abadi. Jadi Teresia menyadari bahwa cinta kasih inilah satu-satunya jalan yang paling luhur dan aman untuk sampai kepada Allah. Mencintai, ya, mencintai Allah, mencintai sesama kita. Ya. Mencintai itu bukan soal perasaan. Tapi di sini mencintai itu adalah suatu keputusan. Kalau hanya karena perasaan, ya mungkin ketika baru kita sedang senang-senangnya, kita mengalami cinta yang berkobar-kobar. Ya. Tapi ketika mungkin mulai sudah makin lama ya, seperti pasangan suami istri ya, awal-awal cinta berkobar-kobar, tapi lama-kelamaan mulai bilang, aduh kok cinta saya mulai hilang ya, cinta saya kok sekarang kok sepertinya mulai surut begitu ya. Melihat pasangannya begini semakin hari makin kelihatan buruknya begitu kan, makin tidak cinta lagi ya, akhirnya mengatakan cinta saya sudah hilang. Kalau kita hanya mengandalkan perasaan, maka cinta itu akan berakhir. Tetapi mencintai itu adalah suatu keputusan. Jadi apapun yang terjadi, ketika saya sudah memutuskan, saya mau mencintai. Jadi apapun yang terjadi, saya akan tetap berjalan dan mencintai. Kalau bagi yang di sini ya, sudah memutuskan saya masuk biara karena saya mencintai Tuhan. Kalau memang itu keputusan saya mencintai, apapun yang kita alami, kita tidak akan goyah. Tapi kita akan terus karena saya sudah mempunyai satu keputusan mencintai Tuhan. Jadi cinta itu bukan perasaan berbunga-bunga, bukan sekadar perasaan seperti melayang-layang begitu kan, atau perasaan-perasaan indah yang lainnya. Tapi cinta itu merupakan keputusan. Apakah saya mau mencintai atau tidak? Ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, inilah yang diajarkan oleh Santa Teresia kepada kita. Teresia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Dan Teresia sendiri menyadari bahwa Tuhan yang adalah kasih, Allah yang adalah kasih, Allah menciptakan kita masing-masing dengan kasih-Nya. Mari saat ini saya mengajak Anda semua, kita mau menyadari saat ini betapa kasih Tuhan sungguh besar di dalam kehidupan kita. Sadarilah betapa engkau masing-masing berharga di mata Tuhan. Karena engkau telah diciptakan semata-mata karena kasih-Nya. Seperti Santa Teresia yang menyadari hal itu. Dan dia juga mau mempersembahkan seluruh hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mempersembahkan seluruh hidupnya untuk mencintai Tuhan. Kita juga saat ini mau menyerahkan diri kita. Kita mau membiarkan kasih Tuhan itu membentuk kita menjadi serupa dengan Dia. Membentuk kita seturut dengan kehendak-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak Anda semua kita menyanyikan satu lagu ini. Biarlah lagu ini menjadi doa kita. Menyadari kita manusia-manusia lemah, tetapi diciptakan oleh cinta Tuhan. Dan kita mau bersyukur atas semua ini. Kita mau serahkan seluruh diri kita ke dalam kasih Tuhan. Ciptakan aku dengan
cintamu, kan ku serahkan seluruh hidupku. Tuhan, mau aku dekat padamu, bentuk diriku seturut kehendakmu. Yesus, Tuhanku, ku kasih-Mu, pakai hidupku sesuai rencanamu. Engkau ciptakan aku dengan kasih. Aku bersyukur kepadamu, Tuhan. Kau memanggilku karena cintamu. Ku serahkan seluruh hidupku. Tuhan, mau aku dekat padamu, bentuk diriku seturut kehendakmu. Yesus, Tuhanku, ku kasih-Mu, pakai hidupku sesuai rencanamu. Tuhan, pandanglah kami anak-anak-Mu, kami yang sungguh menyadari akan kasih-Mu. Engkau yang telah menciptakan kami masing-masing begitu indah karena cinta-Mu. Tuhan, biarlah saat ini kami mau menyerahkan seluruh diri kami kepadamu. Bantulah kami ya Tuhan, agar setiap hari kami pun semakin mengasihi Engkau. Kami dapat membalas cinta-Mu itu melalui segala perbuatan-perbuatan kasih kami. Berilah kami rahmat-Mu, bentuklah kami ya Tuhan, agar kami menjadi indah di hadapan-Mu. Sungguh kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang besar ini, dan kami bersyukur untuk Santa Teresia Lisieux yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami pun dapat belajar dari teladan hidupnya. Dan kami percaya, kami pun dapat menjadi orang-orang kudus sepertinya. Karena itu ya Tuhan, biarlah sekali lagi kami mohon rahmat-Mu ini, agar rahmat kasih-Mu menyertai kami, sehingga kami pun dapat semakin berkembang di dalam cinta akan Engkau dan sesama.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, kami memuji dan memuliakan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih, itu sesi kita sudah selesai, dan jika Anda ingin semakin mempelajari Theresia Lisieux, teladan-teladannya, ada buku yang judulnya sama dengan retret ini, yaitu buku Kasih, Kepercayaan, dan Pasrah. Jadi Anda bisa menghubungi resepsionis di Lembah Karmel atau di pertapaan kami yang lainnya, supaya kita bisa belajar. Mungkin Anda bisa semakin belajar lagi teladan-teladan yang diberikan oleh Santa Theresia. Semoga kita bersama-sama boleh mencapai kekudusan. Amin. Tuhan memberkati.